Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua dibangunkan oleh Tuhan dengan kekuatan kesegaran baru. Kita semua bersuka cita karena ini hari yang baru, harapan yang baru, dan tentu Tuhan sudah menyediakan berkat yang baru untuk kita. Sebelum kita masuk sepanjang hari ini, saya bersuka cita karena kita mau berhenti sebentar, berhenti sejenak untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersuka cita di pagi hari ini karena kami semua dalam kondisi yang segar, menikmati, menghirup udara yang segar, dan kami percaya penuh harapan untuk hari ini, penuh pertolongan Tuhan, penuh campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan hari ini, kami mau menjalaninya berdasarkan firman Tuhan. Maka Tuhan berbicaralah kepada kami, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan kami untuk melangkah di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak kita membaca dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa harta yang kami punya dalam bejana tanah liat. Paulus mau menggambarkan bahwa hidup dia, hidup pelayanannya bersama dengan teman-temannya adalah semacam tanah liat. Jadi bukan dari kekuatan dirinya. Pelayanan yang bisa dia lakukan bukan karena kehebatan dirinya, tapi dia adalah semacam tanah liat, bejana tanah liat yang tidak ada gunanya, bahkan tidak bisa dibuat apa-apa, bahkan tidak bisa dibawa kemanapun, tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh orang yang mengangkat bejana ini. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Paulus katakan bahwa bejana tanah liat ini menjadi berarti bukan karena bejana ini, tapi karena ada harta di dalamnya. Ada harta yang berharga yang ada di dalam bejana tanah liat ini. Jadi ketika orang datang dan ketika orang memperhatikan bejana ini, ketika orang mengingini bejana ini, bukan karena bejana ini, tapi karena ada harta di dalamnya. Sehingga Paulus mau katakan bahwa semua pelayanan yang Paulus bisa lakukan, semua hal yang bisa Paulus kerjakan, jemaat-jemaat, gereja-gereja yang berhasil Paulus dirikan, bukan karena kemampuan dan kekuatan Paulus, tapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga Paulus memberi satu gambaran bahwa dirinya seumpama bejana tanah liat yang tidak berharga, yang seringkali cuma diletakkan di pinggir jalan. Bahkan bejana tanah liat yang retak,
yang orang lain pun tidak mau membelinya. Tapi karena ada harta di dalamnya, maka bejana ini menjadi berharga. Jadi berharganya hidup kita bukan karena kita yang hebat. Bukan karena latar belakang kita, background kita sebagai seorang pengusaha sukses. Bukan background latar belakang kita sebagai seorang yang berpendidikan tinggi. Tapi semua karena anugerah Tuhan, Roh Allah yang ada pada kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkembang secara luar biasa. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada Roh Allah dalam hidup kita yang menuntun dan menyertai kita. Latar belakang Paulus di agama Yahudi adalah latar belakang yang bisa dia banggakan. Dia orang Ibrani asli, dia orang Yahudi. Dalam hukum Taurat dia orang Farisi. Bahkan dia berkata dalam mentaati Taurat dia tidak bercacat. Dan dalam aktivitas dia penganiaya jemaat. Di konteks agama Yahudi, Paulus orang yang hebat, sungguh hebat. Tapi kehebatan itu, Paulus berkata, ku anggap sampah karena perjumpaanku dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, Paulus merasa semua kebanggaan, kehebatannya tidak ada artinya. Karena kasih karunia Tuhan melebihi itu semua. Jadi Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan, apa yang mau kita banggakan sekarang? Apa yang mau kita bawa ke hadapan Tuhan seakan-akan kita bisa melakukan semua ini? Apa yang mau kita banggakan? Kepintaran kita, kekayaan kita, kehebatan kita, masa lalu kita, apa? Enggak ada. Karena tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Kalau tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Bapak sudah yang kasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar dari teladan Paulus. Bahwa hidupnya boleh ada dan bisa ada. Karyanya mendirikan jemaat yang begitu banyak. Tulisan-tulisannya yang begitu luar biasa. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebaliknya, seringkali juga ada kita yang minder karena masa lalu kita. Karena masa lalu kita yang kelam. Kita minder karena kita tidak pintar. Karena kita tidak kaya. Kita tidak hebat. Lalu kita merasa kita tidak bisa melayani Tuhan. Kita merasa kita tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Karena semua latar belakang yang kelam itu. Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan. Kurang kelam apa Paulus? Dia penganiaya jemaat. Kurang kelam apa Timotius? Kakeknya, papanya bukan orang Yahudi. Kurang kelam apa? Tapi mereka dilayakkan oleh Tuhan. Karena masa lalu yang suram itu, masa lalu yang buruk itu. Kurang kelam apa Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi justru Yesus datang kepada Petrus dan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kurang kelam apa? Tapi mereka dilayakkan oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan karena masa lalu kita. Hari ini saya mau katakan, Tuhan telah melayakkan saudara. Karena kasih karunia-Nya melebihi masa lalu saudara. Kalau saudara merasa tidak bisa melayani karena tidak punya kemampuan, tidak punya kepintaran, tidak punya kehebatan, maka Roh Allah yang ada dalam dirimu akan menutupi. Roh Allah yang ada dalam dirimu lebih hebat dari semua itu. Maka percaya, berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Dan ingat, semua yang kita lakukan hari ini bukan karena kehebatan kita, tapi kasih karunia Tuhan. Dan jangan minder karena masa lalu kita, karena semuanya kasih karunia Tuhan. Mari hari ini kita berjalan di hari ini dengan fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita pintar, bukan karena masa lalu kita, tapi kita ada hari ini untuk kembali lagi mau menyenangkan hati Tuhan. Kita adalah bejana,
kita hanyalah bejana. Tapi dalam diri kita ada roh Allah, itulah harta yang berharga. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa harta yang kami punya dalam bejana tanah liat ini, supaya kekuatan Allah menjadi melimpah-limpah dalam diri kami. Dan kekuatan itu bukan dari diri kami, tapi kekuatan itu berasal dari Allah sendiri. Berkati kami hari ini Tuhan, supaya kami menjadi begitu yakin bahwa hari ini kami berjalan bersama dengan roh Allah. Kami dilayakkan karena roh Allah ada dalam diri kami. Kami dilayakkan karena kasih karunia Allah. Biarlah kami berbahagia di hari ini. Biarlah kami berjalan dengan wajah tertuju kepada Kristus. Karena kasih karunia yang besar, maka kami percaya hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan semua yang kami lakukan. Hamba berdoa untuk setiap saudara yang hari ini melakukan banyak kegiatan, Tuhan berkati. Yang hari ini dalam bisnis usahanya, Tuhan berkati. Yang hari ini dalam setiap perencanaan yang sudah dirancang sebelumnya, Tuhan jadikan berhasil. Apapun yang sudah lakukan hari ini, lakukan dalam nama Tuhan dan lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin.